Sayap militer Hamas Brigade Al-Qassam merilis rekaman saat pejuangnya berhasil menembak jatuh helikopter milik Zionis. Rekaman itu dibagikan Al-Qassam lewat saluran telegramnya Senin 22 Juli 2024 lalu. Dikutip dari Tribun News, Al-Qassam tampak menembak jatuh helikopter Apache Israel yang terbang di langit wilayah tengah jalur Gaza. Seorang pejuang Al-Qassam bersembunyi di sebuah bangunan dan mengunci target operasinya. Ia lantas melesatkan peluncur rudal Sam-7 dari tempat tersembunyi. Selain itu, militan Palestina tersebut juga menembak 3 tank Merkava dan bulldozer militer D9. Al-Qassam menggunakan senjata andalannya yakni peluru Yasin 105 dan perangkat Shawash. Kendaraan militer Israel itu ditumpas Al-Qassam saat melintasi lingkungan Bani Suhaila, timur kota Khan Yunis. Pengaduan baru terhadap Israel akan kembali diajukan ke Pengadilan Kriminal Internasional atau ICC. Diketahui terdapat 3 pengaduan baru yang akan diajukan delegasi pengacara pada Rabu 24 Juli 2024. Delegasi pengacara ini dipimpin oleh Jill Dover, Abdel Majid Marari, Isa Goltaslar, dan Khaled Al-Soli. Dikutip dari Tribun News, pengaduan pertama berkaitan dengan serangan Israel di Camp Nusairat pada 8 Juni 2024 lalu. Diketahui serangan itu menewaskan 274 warga Palestina. Kemudian pengaduan kedua berkaitan dengan Dr. Adnan Albers, ahli bedah ortopedi Palestina terkenal. Ia ditangkap pada 14 November 2023 lalu saat bertugas di Rumah Sakit Al-Auda. Sementara itu pengaduan ketiga disampaikan oleh Dr. Muhammad Abu Salamiyah. Sosok yang berprofesi sebagai dokter anak dan direktur RS Al-Shifa itu ditangkap IDF pada 15 November 2023. Abu Salamiyah dituding memiliki pangkalan militer yang dilindungi RS tersebut. Selama diculik IDF, Abu Salamiyah mengalami berbagai penyiksaan. Militan Hamas dikabarkan memiliki berkas rinci terkait lebih dari 2.000 personel Angkatan Udara Israel. Data tersebut berisi daftar panjang target potensial untuk balas dendam ke Israel lantaran menewaskan anak-anak Gaza. Dikutip dari Palestine Chronicle, daftar tersebut dibocorkan secara online minggu ini. Tiap berkasnya mencakup nama lengkap, pangkalan atau unit, nomor identitas dan nomor kartu identitas. Beberapa lainnya juga turut memuat kata sandi, nomor telepon genggam, nomor telepon seluler, alamat email, serta akun media sosial. Tak berhenti di situ saja, data tersebut juga memuat nama-nama anggota keluarga, plat nomor, nomor kartu kredit, dan informasi rekening bank. Berkas-berkas itu dibuat Hamas sebagai bagian dari operasi pengumpulan data intelijen Zionis. Diketahui berkas itu menumpuk hingga 200 halaman. Para seniman, pemimpin serikat pekerja, akademisi, jurnalis hingga politisi bersatu melawan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Kunjungan Netanyahu ke Kongres Amerika Serikat justru menyatukan berbagai kekuatan oposisi di negeri paman Sam itu. Diketahui Netanyahu akan berpidato di depan Kongres Amerika Serikat. Perdana Menteri Israel itu datang atas undangan para pemimpin dari kedua partai besar. Ribuan orang telah dikoordinir untuk mengepung gedung Kapitol Amerika Serikat saat Netanyahu berpidato. Di saat yang bersamaan, puluhan seniman, pemimpin serikat, pekerja, akademisi, jurnalis hingga politisi menandatangani surat terbuka. Surat tersebut mengecam kunjungan Benjamin Netanyahu. Menurut mereka, kehadiran Netanyahu untuk berpidato adalah sebuah penghinaan. Pasalnya, ICC tengah menyiapkan surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri Israel tersebut. Terlebih, surat penangkapan itu berkaitan dengan kejahatan perang dan kemanusiaan di Gaza. Lebih lanjut, surat terbuka itu diakhiri dengan seruan untuk mengepung gedung Kapitol. Setidaknya 400 kaum Yahudi di Amerika Serikat melakukan aksi demonstrasi di gedung Capitol Hill. Aksi itu dilakukan pada Selasa 23 Juli 2024 waktu setempat. Mereka menyerukan agar Amerika Serikat berhenti mengirimkan senjata ke Israel.
Ratusan orang itu kompak memakai kaos merah bertuliskan Stop Arming Israel dan juga Just Say Stop Arming Israel. Dikutip dari Tribun News, mereka beraksi dengan duduk melingkar dan menyanyikan yel-yel Free Palestine di gedung Capitol. Ratusan orang itu juga membentangkan beberapa spanduk dengan seruan untuk menghentikan genosida di Gaza. Namun tak lama setelah aksi itu digelar, para pengunjuk rasa itu ditangkap oleh polisi. Satu persatu dari mereka digiring keluar barisan dengan tangan yang diikat ke belakang. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dicap sebagai pemimpin terburuk dalam sejarah Yahudi. Label tersebut diberikan oleh anggota Kongres Senior Demokrat Amerika Serikat Gerald Nadler. Pernyataan itu disampaikan Nadler menjelang pidato Netanyahu di hadapan Kongres Amerika Serikat. Ia mengutarakannya lewat cuitan di X pada Rabu 24 Juli 2024. Nadler sendiri merupakan anggota Yahudi paling senior di Kongres Amerika Serikat. Ia mengecam kinerja Netanyahu sebagai Perdana Menteri Israel. Dikutip dari Tribun News, menurutnya pidato Netanyahu di hadapan Kongres tak bertujuan untuk mempererat hubungan Amerika Serikat dan Israel. Nadler menilai pidato itu hanya sebagai aksi sinis saja. Ia bahkan menyebut Netanyahu akan memanfaatkan kesempatan itu untuk membantu posisi politiknya yang terancam. Diketahui kritikan Nadler itu merujuk pada jajak pendapat yang menunjukkan 72% warga Israel ingin Netanyahu mengundurkan diri. Meski memberikan kritikan pedas, Nadler memastikan bahwa dirinya bakal menyaksikan langsung pidato Perdana Menteri Israel itu. Kelompok Houthi Yaman merilis penampakan drone Java yang meledak di Tel Aviv pada Jumat 19 Juli 2024 lalu. Drone tersebut menempuh jarak sekira 2.000 km dan mengambil rute baru untuk menyesatkan radar milik Zionis. Berat pesawat tak berawak Houthi itu diperkirakan mencapai 10 kg. Dalam video yang dirilis Houthi pada Selasa 23 Juli 2024 itu, terdapat gambar bendera Palestina di bagian kepala drone. Seperti diketahui, setiap serangan Houthi ke Israel diklaim sebagai bentuk dukungan mereka terhadap rakyat Palestina dan para pejuangnya. Kemudian di bagian sayap drone terlihat 3 simbol panah dengan warna yang merepresentasikan bendera Yaman. Pesawat tak berawak tersebut sebelumnya sukses membobol sistem Iron Dome Israel. Dalam serangan itu, drone Java menewaskan 1 orang dan 10 lainnya terluka parah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.